Penyakit hati yang kedua, sombong, ujub, takabur, borroh. Mau dibilang, mau dikata, itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Tidak. Ciptakan Adam. Allah perintahkan, wahai seluruh makhlukku, kau sujud di hadapan Adam. Inilah makhluk saya paling mulia. Iblis, malaikat sujud meskipun awalnya sempat protes. Tumbuh-tumbuhan, binatang sujud hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang tidak mau, namanya iblis. Iblis protes, saya tidak mau ya Allah. Kenapa iblis? Adam baru diciptakan, saya senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong, tidak layak penghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada dua proposal saya. Permohonan saya, satu, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Kata iblis itu beranak pinak. Andai kita ketemu sama dunia, Pak, ini ada banyak di sini kita, Pak. Cuma karena dunia kita beda, maka tidak ketemu. Tapi di sini dia lihat kita ini, Pak. Oh ini nih sasaran saya nanti nih. Pulang ini saya goda lagi nih supaya goda ini. Itu cuma tidak dilihat. Tuh. Yang kedua kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah, silakan. Kecuali orang yang lemah imannya aku bisa goda. Keluar iblis. Mulailah dia goda kita. Nah, cara menggodanya ditimbulkan rasa sombong. Sombong itu adik-adik penyebabnya satu, bertambahnya ilmu. Ini yang bisa masuk ini ustadz. Ada ustadz sombong? Banyak. Bikin Instagram, silakan hubungi kami kalau ada masalah, silakan tanya. Begitu dihubungi, tidak dibalas-balas. Kan ada yang begitu. Sombong. Biar Instagram tidak mau balas, WhatsAppnya orang tidak dibalas. Sombong lu men. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Lalu apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Termasuk ustadz yang sombong itu tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang benar. Pokoknya kalau tidak sesuai kajiannya salah, sesat. Kayak dia ajak panitia hari kiamat. Ini yang boleh masuk surga, ini yang tidak. Memang kau Tuhan. Kalau kau mau jadi penceramah jangan salah benar. Kau jadi qadhi, jadi hakim. Penceramah ngajak, sampaikan semua pendapat orang. Jangan kau memponis. Maulid bid'ah. Salawat bersama berjamaah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Jabat tangan selesai salat bid'ah. Doa bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, bid'ah, sesat masuk neraka. Masa gara-gara dengar ceramah begini kau bilang masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Kasih masuk kita juga surga. Kan luas itu surga. Muat semua kita di sini. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kan tidak ada pada zaman Nabi. Boleh pakai mic. Karena mic. Makanya. Ayo. Teman-teman pemuda hijrah, Allah sudah menyambut kedatanganmu. Tapi Allah tidak senang kalian sombong. Mentang-mentang hijrah, yang tidak sepaham dengan dia sesat. Belajar agamanya baru 6 bulan. Itu pun melalui YouTube, Instagram. Baru 2 menit habis kuotanya. Maham agama setengah-setengah. Saya dimaki-maki di Facebook, di wall saya. Ini ustadz ngaku-ngaku sunnah, ngaku-ngaku narakan sunnah. Kau tidak pelihara sunnah.
Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak malah gatal. Dia bilang istri saya, bau betul itu kau punya mulut. Bukan mulut minyaknya. Sudah ada. Semua dianggap salah. Adalah yang paling enak beragama itu Pak. You yakin begitu, laksanakan itu yang kau punya keyakinan. Jangan kau salahkan saya. Saya selalu pakai istilah untuk menuju Allah itu 10 kau dapat dari mana. Untuk datang kepada Allah, lagu Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau saya jangan memahami dekat dengan Allah itu, jangan pertanyaannya 10 tambah 10 sama dengan berapa. Pasti jawabannya hanya 1. 10 tambah 10 sama dengan berapa? 20. Tidak bisa pilihan lain. Tapi cara mendekati Allah itu 20 kau dapat dari mana? Boleh 10 tambah 10, boleh 21 kurang 1, boleh 19 tambah 1, boleh 15 tambah 5. Ah, ini enaknya kalau kita begini. Ini hanya dia yang mau benar, semua salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada orang banyak betul ilmunya, Allah marah, boleh dikasih pikun. Pikun tidak ada obatnya. Selama ini dia pergi mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya. Apa kau mensombong? Pikun kau tidak bisa bedakan istri pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman pulang dengar ceramah ini, besok dia masuk kamar pembantu. Didapat sama istrinya, kukira kamu sayang. Jangan sombong dengan ilmu. Ya, pintu masuknya setan sombong. Yang kedua, apa penyebab sombong? Bertambahnya pangkat jabatan. Dan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Jangan sombong, nanti kau seperti Korun. Banyak duitnya, takabur, tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala, Aceh, sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnahnya pun oke. Mulai sombong, jangan. Allah senang orang yang alim, tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan, tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat, temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih, wajarlah dia sombong. Dia wali kota. Wajarlah dia sombong, banyak duitnya. Wajar dia sombong, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau keteknya. Sombong lagi, bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 1, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. 2, sombong. 3, bakil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke kikirigala paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Ibu-ibu mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dia beli sayur. Hobi memang dia nawar. Kalau dia ke pasar, beda 1000 dia kelilingi itu pasar. Beda 1000 tuh dia kelilingi. Bu, halo ibu. Bu, kalau ibu belanja di Trans Studio,
Transmall atau Alfamidi, Alfamart, tawar apa tidak? Tawar apa tidak? Coba kau tawar dibilang ke orang gila. Lalu pedagang kasihan yang sesama kita pribumi datang naik sepeda motor, kadang kala sepeda, dia datang, dia sudah panggil kita, ya Bu Haji, Bu Haji makin cantik aja, masih nawar. Apa namanya kalau bukan pelit? Sudah enaknya itu, berapa Mas? 10.000 Bu Haji, 11.000 ya. Mantap. Kalau kan ibu-ibu yang suka nawar, kalau bapak-bapak kan tidak suka nawar ya. Ini ibu-ibu tuh suka betul nawar. Bu, ibu bersedekah itu tidak mesti masuk masjid. Sedekah dengan niat. Mas, berapa Mas? 15.000, 13.000 ya Mas. 15.000, oke, saya bayar 15.000. Tapi dalam hati ibu, sebenarnya saya beli 13.000, 2.000-nya saya sedekahkan untuk Mas. Boleh. Jangan terlalu pelit. Ibu mau ndak suaminya diambil orang? Mau? Silakan pelit. Orang pelit itu tidak ada yang suka. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Benar Pak. Begitu jeleknya itu sifat pelit, tidak ada yang suka. Coba saya tanya, bapak-bapak senang tetangga dermawan atau pelit? Ibu-ibu senang suami yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Teman-teman yang pelit atau dermawan? Dermawan, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit pun tidak suka sama semuanya pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia itu, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adakah pernah Bapak dengar, Mas, tuh yang di sudut rumah di komplek, tuh kaya betul dulu Ustadz, cuma karena dia rajin sedekah, bangkrut. Ada? Tidak pernah. Biasa kita ini sangka buruk kepada Allah. Tidak mau bersedekah karena sangka buruk. Nanti saya makan apa? Nanti saya makan apa? Jangan cemas rezeki. Jangankan diambil orang. Tertukar saja tidak. Cicak aja dijamin rezekinya. Tahu cicak? Tahu? Cicak makan apa Ibu? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Gimana caranya? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Enggak ada terminalnya. Kalau pesawat terbang, kita jalan, ada ketemunya di mana? Di bandara. Ini cicak, satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Tapi lagu kita waktu kecil kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Allah jamin rezekinya. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Iya kan? Itu cicak, tidak sarjana, tidak punya kursus, tidak ada kaki, tidak ada otaknya, tidak cerdas, bisa hidup. Apalagi ibu, jangan pelit. Sedekah, Allah sudah jamin rezekimu. Bu, ada suaminya mulai selingkuh? Ada? Tidak usah curhat sama tetangga, apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Pret. Beleng-beleng. Rahasia keluargamu kau ungkap di Facebook. Begitu mulai, Bu, ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai lain-lainnya. Kalau yang selama ini tidak pernah pakai sisir keluar, tiba-tiba rapi. Tidak pernah pakai parfum, tiba-tiba beli parfum malaikat subuh. Yang tadinya keluar rumah tidak pernah pakai setrikaan, langsung rapi. Yang paling mencurigakan kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Kalau sudah begitu ibu tidak usah curhat sama tetangga. Lebih curhat kepada Allah. Bangun ibu sholat hajat. Lakukan sampai 8 rakaat. Setiap 2 rakaat di sujud terakhirmu kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa mengendalikan cintanya. Ya Allah, tidak mungkin aku jaga dia 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ya Allah, pelihara suamiku dari godaan perempuan lain. Ini ada duit saya 500.000. Saya tolak bala besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 500.000 suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan itu, Bu.
Yang jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu rumusnya. Dia bangun juga sholat tahajud. Dia bangun pula sholat tahajud. Istrinya sebelah, kamar sebelah, suaminya kamar sebelah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya, marah-marah aja, berat badannya juga makin tambah, ya Allah. Nggak tahu dilihat dari mana dia seksi. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana nih kamu? Jangan pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Tanggal 4 kemarin, sehari sebelum lebaran. Ya, tanggal 3 malam. Ada anak-anak usia 19 tahun. Bapaknya Flores, mamanya Toraja, Kristen. Karena sering dengar ceramah saya di YouTube, akhirnya dia memutuskan diri masuk Islam. Desember kemarin. 19 tahun. Tanggal 3 malam, dia DM ke saya di Instagram. Ustadz, saya ini dicerita cara mualafnya. Kemudian besok sudah mau lebaran, saya belum punya baju baru, Ustadz. Saya lihat Ustadz ini bagus-bagus bajunya. Di mana belinya, Ustadz? Saya bilang sebenarnya baju saya tidak dibeli, bikin sendiri. Tapi yang lebih sebenarnya lagi, bukan baju yang bagus, saya yang gagah. Ya, sudahlah. Saya butuh baju lebaran. Saya bilang, kau datanglah ke rumah saya. Saya sediakan kau pilih bajuku yang kau suka. Datanglah dia pakai tongkat turun dari taksi. Wih, kasihan saya. Kenapa kakimu, Dek? Ternyata dia amputasi kakinya. Dia singgah sholat asar ditabrak mobil. Saya bilang berat betul hidupnya ini anak. Diusir dari orang tuanya, Pak. Diusir, sekarang tinggal di masjid. Nggak disetujui, hanya dia sendiri masuk Islam. Diusir. Bilang, kenapa kakimu? Saya cerita. Sedih saya, sempat berkaca. Jangan sedih, Ustaz. Ini tidak ada artinya nih kaki ketimbang iman saya kepada Allah. Luar biasa, 19 tahun. Saya ambil baju saya yang paling bagus. Kau pilih ini, Dek. Mana kau suka? Bener, diambil yang paling bagus. Sempat juga saya nyesal. Sudah. Karena saya buru-buru ke bandara. Saya mau pergi khotbah. Ya, ini, Dek. Kau ambil 1 juta. Sudah, baliklah dia. Naik Grab lagi. Sudah. Perjalanan saya ke bandara, masuk WhatsApp. Tik, 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 tik. Ustadz, berapa nomor rekeningnya? Wakil Wali Kota Balikpapan. Dalam hati saya bilang, kenapa lagi Pak Wali? Ada apa? Padahal dalam hatiku, segeralah. Kirimlah nomor rekening. Masih di atas mobil, masuk. Tik, 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 tik. Masuk. Berapa transferan masuk? 30 juta. Tadi keluar 1 juta. Tidak cukup sampai situ. Allah balas lebih banyak. Sampai saya di airport, bandara, depan pintu 7 nunggu saya keberangkatan. Tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Bawa amplop. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Apa? Ini. Dalam hatiku, ada apa lagi? Padahal cepat sudah. Ini ada ternyata ada fans saya. Dia lihat saya di bandara. Dia mau kasih, cepat buru-buru mau masuk bandara. Dikasih saya melalui itu ibu. Nih ada Ustadz titipan dari ini. Oke, saya buka. Berapa isinya? 10 juta. Sudah 40 itu kan gantinya. Besoknya tanggal 5 selesai khotbah. Biasanya kalau saya khotbah dikasih itu ibu 25 juta sama itu bu bupati. Berapa saya dikasih waktu itu? 35 juta. Berapa Allah ganti? 75. Allah keluarkan 1 juta, Allah ganti 75 juta. Kenapa ibu miskin? Karena ibu malas bersedekah. Selalu berkeyakinan saya miskin. Maka Allah, ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka tidak mampu, maka kau kasih tidak mampu. Sedekah ibu. Allah tidak lihat 1 jutanya. Allah tidak lihat 100 ribunya. Yang Allah mau nilai, kamu sedekah enggak 1 hari ini. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah di hari itu. Coba amalkan. Coba. Kenapa kita tidak bisa umroh? Karena selalu yakin saya tidak mampu. Maka Allah ya sudah kau yakin tidak mampu. Sedekah. Pulang ini kau sedekah sama tetanggamu. Cari orang miskin. Cari janda-janda tua. Tidak usah janda muda. Banyak yang bisa selamatkan. Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sudah banyak sebenarnya penyakit hati tapi waktu yang terbatas.
Saya cuma bilang waktu yang terbatas. Saya ada acara di Bandung Ibu jam 10. Saya ini orang kampung. Saya tidak tahu Bogor ke Bandung jauh. Saya pikirnya 1 jam. Inilah kalau kita pakai pulsa lokal. Saya orang kampung, tidak tahu saya, oh ternyata jauh. Nah, saya harus segera selesaikan. Insya Allah kalau panitia ngundang saya lagi ke sini, saya datang lagi insya Allah ya. Nah, ini penyakit hati. Sekarang bagaimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka datang di majelis zikir Al-Ihya ini. Ini salah satu caranya. Memang ibu tidak dapat voucher, memang ibu tidak dapat undian, tapi apa yang ibu dapat? Ilmu, tapi ilmu tidaklah terlalu menolong ketika ilmu itu tidak diamalkan. Amalkan yang Bapak Ibu tahu, maka Allah akan berikan ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, itulah kekayaan kita yang paling baik. Ibu Bapak, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Silakan saksikan Tablik Akbar Damai Indonesiaku, TV One, setiap hari Sabtu atau Ahad, pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Ya, cuma agak lama itu nunggu. 1 minggu, maka ada yang cara gampang, tiap minggu bisa melihat, tiap saat bisa melihatnya. Gimana caranya? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya di pencarian Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini, like. Jangan begini, ada juga itu ceramah dikasih gini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Kurang ngajar ini ceramah dia kasih tempel begini. Jangan, kalau kau tidak suka ya tidak usah kau komentar. Kita sama-sama Islam, masa kau kasih begini bos? Tidak enak dilihat kau kasih begini. Nah, cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya berikan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea, ceramah singkat. Gimana caranya? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Saya ulang, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku take, kok tidak mau terputar ceramahnya Ustaz? Berarti tidak ada kuotamu. Hakul yakin kau tidak punya kuota. Saya Dasat Latif, asli Bugis, tinggal di Makassar. Tapi saya ini laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan laki-laki jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Itu caleg gitu. Saya sehari-harinya ngajar di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan. Sebelum kita berdoa, mohon keikhlasan Bapak Ibu mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk Bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan majelis ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi Karim, Zat yang beri hidayah, berikanlah hidayah kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah hidayah kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dalam hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, saat ia memberi pertolongan, tolong dan bantulah para guru-guru kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, mudahkan segala urusan dakwah mereka ya Allah, muliakan segala hidupnya ya Allah, bantu dan selesaikan segala masalah dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.